Nggak apa nih, satu lagi ya, tapi agak cepat nggak apa. Masuk ke alamatul ismi dan alamatul fi'li. Ya. Kita di sini masuk ke pembahasan tanda-tanda. Alamat artinya tanda. Tanda-tanda dari isim. Mau dinilai dulu. Nanti di terakhir ya dinilai. Biar malunya terakhir aja. Malu di sini tapi nanti berhasil. Insya Allah. Malunya belajar nggak apa-apa. Tanda isim alamatul ismi. Ya, adalah tanda yang menunjukkan kata yang dilekati olehnya adalah isim. Kalau ada tanda ini yang dilekati ini, maka dia adalah isim. Secara asal tanda-tanda ini merupakan kekhususan isim, tidak bisa melekat pada fi'il, apalagi huruf. Jadi ini khusus untuk isim. Ada 5 tanda bagi isim, yaitu ada 5. Yang pertama khafat atau jar. Ini di sini ini tanda isim yang pertama. Ya. Ya. Kemudian ada tanwin. Ya. Ini juga tanda dari isim, tanwin. Ya. Kemudian ada alif lam. Ya. Ya. Apa ini? Tanwin. Kemudian bisa ada alif lam, tanda ini. Kemudian nida, panggilan. Kemudian isnad, penyandaran. Ya. Penyandaran, isnad, penyandaran. Ya. Nida, alif lam, kemudian tanwin. Untuk bentuk khafat atau jar akan dijelaskan lebih dalam pembahasan yang akan datang. Tapi pengenalan tanda-tanda ini bentuk khafat jar akan dikenal dengan 3 tanda, yaitu pertama adanya kasroh. Adanya kasroh, kemudian dilekati dengan huruf jar. Ada huruf jar di situ. Nah, sebenarnya ini tandanya kedudukan jar ini yang pertama ada kasroh di akhir, ada huruf jar, kemudian ada huruf sumpah, harful qasam. Apa? Tandanya kasroh. Berarti kalau ada kasroh berarti apa? Terakhirnya isim. Bisyajaroti. Ya. Berarti apa? Syajaroti isim. Kenapa? Karena kasroh akhirnya. Nah, nanti itu kan ini tandanya dulu. Tanda. Ini tanda. Ya, nggak mesti semua orang punya tanda. Ya. Kalau dia berjenggot, berarti dia laki-laki. Ini nggak berjenggot, laki-laki bukan. Bisa jadi laki-laki. Cuma belum tumbuh jenggotnya. Atau dikerut. Kemudian selanjutnya tanda ya. Kemudian misalnya pakai daster. Ini perempuan. Tapi ada juga orang pakai daster laki-laki. Nah, itu juga. Enggak, kalau kita mah enggak bukan dah. Nah, belum tahu dah. Nah, kemudian ada huruf jar. Ini huruf-hurufnya. Kemudian ada huruf sumpah. Ya, sumpah digunakan untuk bersumpah. Di antara huruf jar apa min. Nah, ila, an, ala. Nanti kita bahas di sini ya. Tanda kasroh adalah tanda di akhir kata yang mengarahkan pada bunyi i. Dan diberi tanda-tanda bentuk garis bawah. I atau in. Maka secara asal kata yang memiliki tanda kasroh ini menunjukkan dia isim. Contohnya adalah ilmu al-yaqini. Ya, ilmu al-yaqini. Di sini ada kasroh di sini. Maka dia al-yaqini apa? Isim. Karena dia ada kasroh. Al-yaqini memiliki kasroh berarti ini isim. Artinya ilmu. Ilmu itu terbagi menjadi 3. Ilmu apa aja? Ilmu itu ada 3. Ya. Keyakinan ya. Keyakinan itu ada 3. Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, sama hakul yakin. Kalau ilmu yakin, dia tahu itu kebenaran dari apa? Karena dari kabar orang. Ya. Dari kabar orang yang terpercaya. Atau, nah itu nanti dia tahu secara ilmu. Tapi kalau ainul yakin dari apa? Dari mata, dia lihat langsung. Kalau hakul yakin, dia merasakan.
Malaikat Allah alam ada. Atau aku yakin jadi dia merasakan. Saya tertimpa musibah. Di Jakarta ada tertimpa musibah. Beritanya jelas. Oh ini ilmu yakin. Tahu Jakarta ada tertimpa musibah. Ainul yakin dia ngelihat lagi ada bencana. Wah, ngeri. Kalau aku yakin dia di situ. Wah. Ya, memberikan hak. Kemudian tanda kedua adalah huruf jar, yaitu adalah huruf yang melekat pada isim dan buat isim menjadi jar atau khafat. Huruf-hurufnya adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, al, lamu, wal, kafu, wal, ba'u. Hatta, muz, mundu, kola, ada, hasya. Maka tanda yang dilekati huruf tersebut adalah isim. Kedudukannya jar atau khafat. Di antara contohnya adalah Tsumma latus alunna yauma idin. Anin, ada anin, berarti apa? Naimin apa? Isim. Kenapa ada an? Ada kasroh juga, dua tandanya. Ya udah pakai jenggot, bajunya pun baju laki-laki. Ya, kayak gitu. Jadi dia laki-laki banget. Maka kata naim adalah isim kalau didekati an. Contoh lainnya adalah subhanalladzi asra bi abdi bi. Berarti abdi adalah isim. Kenapa? Ada kasroh dan ada ba. Lailam minal masjid. Min masjid apa? Isim. Ada kasroh, ada min. Dan diantara tandanya juga ketika dia dikasih huruf ini, dia akan menjadi kasroh. Ya. Ilal masjidil aqsa. Masjid di kasroh. Ilal ke. Subhana maha suci alladzi yang asra telah memperjalankan bi'abdi dengan hambanya lailan pada suatu malam minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ke masjidil aqsa. Rubba, ya, rubba ini betapa banyak. Setelahnya isim. Rubba amalin, betapa banyak amalan. Amalin ini isim. Kenapa? Kasroh. Karena ada rubba, jadi kasroh. Betapa banyak amalan. Sogirin, kecil. Tu'azimuhu, ya. Dibesarkan an-niyatu. Dibesarkan oleh niat. Warubba amalin kabirin tusogiruhu niyatun. Ya, betapa banyak amalan yang besar dikecilkan oleh niat. Al ilmu fis sigor, ilmu pada waktu kecil, sigori, ya fi ini tandanya akhirnya d. Ini menjadi apa? Sigor menjadi apa? Isim. Kan naqshi fil hajar. Seperti naqshi. Naqshi apa? Isim karena ada ka. Ada juga ada kasrohnya. Seperti mengukir fil hajar di batu. Tidak mesti tapi ilmu itu kembali kepada Allah. Sanukriu kafala tangsa. Aku akan bacakan kepadamu dan kau tidak lupa. Padahal Rasulullah belajar di umur berapa? 40 tahun pertama kali. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan dia hatta sampai matla'i. Matla'i dia isim. Kenapa? Ada kasrah, ada hatta. Al-fajr. Ma ra'aituhu mundu yaumina hada. Tidaklah ra'aituhu, aku melihatnya mundu sejak yaumina hada, hari kita ini. Mundu setelah itu yaum. Ya, yaum ini apa? Isim. Di sini ya, bayang. Nanti dibaca ya PDF-nya ya. Udah semuanya anak cuma baca dari PDF aja. Huruf sumpah, harful qasam adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah, memiliki faedah penegasan dan penguatan yang melekat pada isim. Menjanjikan kedudukannya jar atau khafat. Huruf qasam ini diartikan dengan kata demi. Wal asr, dengan demi waktu. Ya, asri ini kasrah karena ada huruf sumpah. Hurufnya apa aja? Huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Waw, ba. Nah, waw itu dan, tapi kalau dipakai untuk sumpah, jadinya huruf demi. Kayak gitu ya. Nah kalau dan nanti depannya bukan asri. Yang asri dia jadi kasroh karena ada huruf qasam. Kalau dia pakai dan nggak mesti kasroh. Nah cuma terkadang orang itu harus sesuai dengan konteksnya. Kapan yang dipakai? Biasanya huruf keempat itu di depan, dipakai di depan. Wallahi. Ini kenapa kasroh di depan pula? Nggak ada tanda-tanda. Berarti kemungkinan dia ada sumpah.
Al-Asri, demi masa ingin menekan kalimat setengahnya bahwa manusia pada dasarnya tenggelam dalam kerugian. Ketika bersumpah dengan sesuatu menunjukkan pentingnya dan disepakati keagungannya. Maka bagi seorang hamba hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, karena Allah seharusnya yang disepakati keagungannya oleh seluruh hamba. Nabi SAW mengingatkan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraf. Barang siapa yang bersumpah dengan bi ghairi, ini juga isim. Allahi isim ada kasrah. Faqad kafara, ya. Lafzul jalalah, ya. Tapi disifati nataf, tidak itu. Dia bentuknya bukan fiil, ya. Faqad, maka sungguh kafar, dia telah kufur, au asyraf, dia telah syirik. Nah, ini perbuatan, ya. Kafar ada waktunya, syirik juga ada waktunya. Kemudian tanda kedua bagi isim adalah tanwin. Ya, di sini tanwin tanda keduanya. Sampai sini paham ya? Jar dan harf ini ya, sudah paham ya? Kemudian tanwin adanya an in. Hunun sukun di akhir kata yang dibaca tapi tidak ditulis, maka digantikan dengan menggandakan harokat akhirnya. An, in. Karena pada dasarnya bahasa Arab itu berdasarkan pengucapan bukan tulisan, mengerti ucapan ibu. Maka di zaman Nabi SAW pun tidak banyak yang mengenal tulis menulis. Tahapan awalnya hanya berupa huruf tanpa titik dan harokat. Kemudian karena banyak yang salah maka diberikan titik. Kemudian karena juga banyak yang terjatuh pada lahan kesalahan membaca, maka diberikan kemudahan melalui harokat. Lalu tanda ketiga bagi isim adalah alif lam. Jadi seperti itu ya. Ada tanwin. Di sini ada enggak tanwin? Yang ada tanwin mana? Usrin. Udahlah kasroh, dia tanwin. Berarti isim. Salamun. Isim. Mun. Fajri isim. Muhammadun. Barang-barang ya, kebayang ya. Nah itu nih. Kemudian tanda ketiga bagi isim adalah alif lam. Di antara faedah dari alif lam adalah menunjukkan makna khusus dan tanwin menunjukkan makna umum. Misal qalamun, berarti pena umum, tidak ada mitra. Sedangkan al-qalamu menunjukkan pena tertentu, pena itu. Secara kaidah, tanwin dan alif lam tidak dapat berkumpul pada suatu kata. Jika memiliki alif lam maka tidak ditanwin, demikian pula sebaliknya. Jika ditanwin maka tidak diberikan alif lam. Contohnya di sini sudah ada. Al-insan. Ini isim apa fi'il? Al-insana. Isim kenapa? Ada al. Al-asri. Ada al. Ya, gitu. Banyak ya. Dah. Karena nanti kita baca kalau bisa pakai ada yang perkataannya. Jadi kita semakin juga paham makna apa ya. Tanda keempat adalah panggilan nida. Maka kata yang dipanggil, dapat dipanggil, maka dia adalah isim. Karena tidak mungkin memanggil kata kerja ataupun kata sifat. Manggil berarti ada sedikit makna bergantung dan bersandar. Dan tidak bisa diberikan pada sesuatu yang tidak kokoh dan berubah terkait waktu. Fi'il. Seperti ya yaktubu. Wahai sedang menulis, nggak bisa. Dan misalnya panggilan ini dapat menggunakan beberapa huruf diantaranya. Ya, a, ai, aya, a, haya, aya, wa. Ini huruf-huruf untuk manggil. Ya, a, aya, wa, haya. Semuanya manggil. Aya. Dari sini penting saya. Habis. Ayu, ya. Ayu, wa. Simfil itu. Ya. Tanda kelima adalah penyandaran, isnad. Ya, penyandaran. Yang menjadi tanda isim lebih khusus adalah sesuatu yang disandari. Karena sesuatu yang disandari atau digantungi haruslah kokoh dan tidak berubah terkait dengan waktu. Dan inilah tanda yang paling banyak dan bentuknya pun banyak. Di antara bentuk yang sering dipakai adalah penyandaran kata pada frasa atau kata majrur idhofah. Ini penting. Pada bentuk idhofah, frasa ada kata yang bersandar pada yang lainnya yang dinamakan dengan mudhof. Jadi kata yang disandari. Kita ambil contohnya. Ya, di sini kitabu, kitabun. Kita apa? Kita ya. Kita bun. Ya, ini umum. Tanwin, dia isim. Kemudian ada Allah. Nah, kemudian ketika bersandar, kitab ini bersandar kepada Allah, menjadi kitabnya Allah, maka tanwinnya ini dihilangkan. Menjadi domah biasa, Allahnya tetap dikasih.
Allahnya di kasroh. Jadi kitabullahi. Berarti apa? Al-Quran. Kitabnya Allah. Nah, yang ini namanya mudhof. Yang ini namanya apa? Mudhofun ilaihi. Ya. Yang disandari, ini bersandar. Ini bersandar kepada ini. Kebayang? Ya, biar kebayang kata-kata ini ya. Untuk penyandaran ini memiliki 3 kemungkinan makna di dalamnya, yakni yang seolah dihubungkan dengan kata lam, atau seperti pada kitabullah, kitab milik Allah. Lam itu artinya milik ya. Kitabun lillah, kitabnya milik Allah. Atau dengan kata min, seperti khatamu hadidin, cincin min hadidin, cincin dari besi, bukan cincin milik besi. Atau dengan fi, seperti kata adabul qabri, adab fil qabri, adab di kubur. Paham ya? Bukan adab milik kubur atau adab dari kubur. Bukan. Adab di kubur. Syarat mudhaf pertama harus bebas dari tanwin. Tidak ditanwin. Dan penggantinya. Juga tidak diberikan alif dan lam. Tidak boleh alif lam. Kemudian mudhaf ilaih kedudukannya majrur. Di sini ya. Selesai. Sudah selesai kita pembahasannya. Ya. Coba yang tanda ini. Masih kuat ya sedikit lagi ya. Kita selesaikan tanda ini. Nanti dilatih ya. Jam 8 jadi apa ya? Lewat sedikit. Alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il ya. Adalah kata yang tanda yang menunjukkan kata yang dapat tanda ini adalah fi'il. Dan secara asal tanda-tanda ini merupakan kekhususan fi'il, tidak ada pada isim apalagi huruf. Ya, ini alamatul fi'il. Setidaknya ada 5 tanda kekhususannya. Itu yang pertama adalah dilekati qad, sin, dan saufa. Qad, sin, dan saufa. Qad, sin, dan saufa. Nah, ini berarti tandanya apa? Fi'il. Kemudian tanda apa? Ta'nis sakinah. Ta'nis sakinah. Ya. Ta'nis sakinah. Ini juga. Kemudian habis itu apa? Tanda yang selanjutnya adalah waznul fi'li. Ya. Timbangan fi'il. Yang paling banyaknya adalah ini. Ya, anak tanda yang paling banyaknya. Paling banyak. Yang paling bisa mengenali. Nah. Oke. Sampai sini paham? Kemudian untuk qad bisa masuk pada fi'il mudhari dan fi'il madhi. Qad dia bisa masuk pada fi'il madhi dan dia bisa masuk pada fi'il mudhari. Cuma apa? Kalau dia masuk kepada fi'il madhi artinya adalah tahqiq, ya, penegasan atau takrib, penunjukan dekat. Kalau masuk ke fi'il mudhari taklil artinya sedikit, jarang. Ya. Qad qomatis shalah. Qomat ini fi'il madhi atau qad qoma. Qoma artinya apa? Koma artinya 3 huruf ya. Koma. Koma. Qad koma Zaidun. 3 huruf. Berarti ini fi'il apa? Madhi apa mudhari? Madhiyah. Qad koma. Berarti sungguh Zaid telah berdiri. Atau telah dekat Zaid itu berdiri. Paham ya? Paham ya? Kalau qad yakumu Zaidun, qad yakumu, apa artinya berarti? Zaid jarang berdiri. Kan yakumu sedang. Tapi kalau pakai qad jadinya jarang. Zaid jarang berdiri. Coba yang ini. Coba enggak? Fi'il madhi atau fi'il mudhari? Kalau qad. Ya. Qad koma. Nah, fi'il madhi berarti apa? Artinya sungguh atau dekat, hampir. Kalau dia ya fi'il mudhari artinya apa? Jarang. Ya. Taklil. Kemudian ada sin, ada saufa. Artinya akan datang. Cuma masuk ke fi'il mudhari. Ini cuma masuk ke fi'il mudhari. Artinya akan. Cuma kalau saufa jauh lebih jauh. Nanti. Sin. Misalnya, sayakumu.
atau sayaqulu. Sayaqulu. Akan berkata, dia akan berkata. Fi'il mudhari ya. Kalau sini paham ya? Jadi paham dari tadi masih belum, tapi nggak apa-apa, lanjut aja. Oh nggak. Nanti tinggal baca. Nanti ada ujian lah biar paham. Nah, terakhir. Tapi tanda isim udah paham. Besok kita bahas ini, jadi di bawah dia udah coba baca, jadi waktu kita menjelaskan, kita udah kebayang apa sih yang kita tanyakan. Ya, jadi nggak perlu lama-lama langsung ujian ya. Siap, insya Allah. Dua kali ya, lama jadi ya. Apalagi kan ada kaitan dengan bahasa Indonesia atau pengertian jumlah dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Ya itu ya udah, nanti ke depan kayak gitu. Kita yang penting ini dulu lah. Ini kita selesaikan. Kalau tanda-tanda isim udah paham ya. Ada 5 apa aja? Jar. Nah, jar ini ada 3, yaitu huruf jar, kasroh, sama huruf sumpah. Kemudian ada tanwin, ada alif lam, kemudian ada panggilan, yang dipanggil itu selalu isim. Kemudian ada isnad yang disandari. Paham nih? Ada 5. Kemudian kalau untuk tanda fiil ada 5 juga. Yang pertama ada qad, sin, dan saufa. Ya, kalau qad bisa masuk ke fiil madi, mudhari juga bisa. Kalau sin dan saufa untuk fiil mudhari aja, artinya nanti ya, kelak. Kemudian ta'nis sakinah. Ini masuknya ke fiil madi. Makanya tadi kalau di sini qomat. Nah, nanti di sini ada qomat. Nah, nanti ada ta. Kalau untuk perempuan, yang berdiri perempuan nanti pakai ta gitu. Ya, ini ya. Qomat. Zaidah. Zaidatun. Nah, Zaidah ini telah berdiri. Berarti perempuan, qomat. Nah, ini tak perempuan. Nah, ini berarti fiil madi, itu yang ceritanya. Kemudian nanti ada juga waznul fi'li, nanti akan kita bahas lebih mendalam. Ya, jadi kita selesai di pembahasan ini. Ya, kita di sini kita ambil kata-katanya jar, artinya penjar atau penarik, sehingga dia di bawah. Ya, khafad artinya perendahan atau penurunan. Ya, jadi dia kedudukannya di bawah. Kasrah artinya di bawah kan? Kasrah tandanya di bawah. Kemudian qasam artinya sumpah. Tahqiq artinya memastikan atau penguatan. Takrib pendekatan atau penghampiran. Taklil artinya sedikit atau jarang. Min dari rubah sejumlah. Lam untuk. Kaf kaf. Kal komar seperti. Kal komar seperti bulan. Lam li billah berarti untuk atau milik Allah. Ya. Kalau ini paham ya? Al-ba'di billah berarti apa? Dengan atau demi bisa. Billah. Ada artinya kecuali, hasya artinya kecuali. Ya wa artinya wahai, qad artinya hampir. Tanwin nun di akhir yang tidak ditulis. Nida panggilan, isnad penyandaran, waznun timbangan, ila ke, an dari, ala di atas, fi di dalam, tak demi, Allah, mudh sejak. Ya, kalau misalnya orang tua sejak berapa, kalau bahasa Arabnya mudh atau mundu. Ya, mundu semenjak. Khola kecuali, sin akan, saufa akan, kelak
Tanis artinya perempuan, sakinah artinya tenang. Terus ini ya. Ini masih ada kosakata Al-Quran, ya. Udah kita selesai ya. Ada sedikit ya. Ajrun artinya upah atau imbalan. Ujur, banyaknya ujur. Sawab ya artinya imbalan atau balasan. Jabalun artinya gunung. Kalau banyaknya apa? Jibal. Rijlun kaki. Banyaknya apa? Arjulun. Arjulun. Kalau laki-laki apa? Rojulun di sini. Laki-laki rojulun. Rijal. Ya, ya banyak laki-laki. Ya. Banyak laki-laki. Rijulun kaki ya. Jadi nanti kalau ngasih nama anak, oh Rijal, rojulun satu. Banyak. Arjal. Arjul. Arjulun. Bukan berarti dia banyak laki-laki, banyak kaki. Nah kayak gitu. Jabal jibal. Kolamun pena, jamaknya aklamun. Kitabun buku, jamaknya kutubun. Ajal, batas waktu ajal. Yadun artinya tangan. Aidin, aidin ya, tangan. Sa'ah jam atau hari kiamat. Imro'atun perempuan, jamaknya apa? Nisa. Rajulun laki-laki, banyaknya rijal. Wajhun wajah, banyaknya wujuh. Insan manusia. Kalau banyaknya apa? Nasun, banyak manusia. Yaumun satu hari. Ayam banyak hari. Jabalun gunung. Jibal banyak gunung. Ainun mata, banyak mata apa? Ayunun. Ayunun. Ya. Sini juga ada al-hakum at-takasur. Al-hakum dari kata al-ha plus kum. Al-ha artinya telah melalaikan. Kum kalian. Al-hakum at-takasur, memperbanyak, bermegah-megah. Hatta sampai zurtum dari kata zara tambah tum. Zara artinya apa? Telah mengunjungi. Tumnya kalian. Kalian telah mengunjungi al-maqabir, kuburan-kuburan. Kala, maksudnya kalian sampai masuk kuburan. Kala sekali-kali tidak. Saufa kelak, saufa ini. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kelak kalian akan mengetahui. Summa, kemudian kala sekali-kali tidak. Saufa, kelak ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kala sekali-kali tidak. Lau, kalau saja ta'lamuna, kalian mengetahui. Ilmal yakin. Nah, ilmal yakin, maknanya apa? Dengan keilmuan yang sangat yakin. Ya. Kalau saja kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim. La, sungguh, tarawuna, tarawuna. Kalian akan melihat